Pria ini membesarkan monster laut seperti putranya. Monster laut ini adalah Kanibul. Setiap malam ia menyelinap ke desa. Pada titik ini dia menemukan seorang wanita tua sudah bangun. Dia menangkapnya dan memakannya. Ia kemudian melompat ke dalam sumur untuk melarikan diri. Melihat itu, semua penduduk desa ketakutan. Mereka semua segera menghadang di depan rumah. Ia memaksakan diri untuk tidur sebelum jam 1 malam. Tak disangka di tengah malam, saat anak laki-laki ini keluar untuk buang air, anak laki-laki tersebut berbalik untuk pulang. Tetapi ia diseret ke dalam air oleh monster laut. Untungnya, ayah anak laki-laki itu tiba tepat waktu. Dengan cepat ia melompat ke air untuk menyelamatkan anak laki-laki itu. Kali ini, kepala desa juga mendatangi warga desa. Kemudian kepala desa memerintahkan seorang pria untuk pergi ke air. Segera selamatkan ayah dan anak tersebut. Tapi penduduk desa tidak tahu itu. Xiao Feng adalah orang yang membesarkan monster ini. Pada saat ini ia sedang terburu-buru untuk menyerang mereka bertiga. Tetapi Xiao Feng melemparkan tombak untuk mengusirnya. Kemudian bocah itu dibawa ke darat. Pada akhirnya, Xiao Feng dengan mudah menyelamatkan anak dan ayah anak laki-laki itu. Begitu sang ayah diselamatkan ke darat, dia terus berteriak dan kejang-kejang. Saat ini, kepala desa mengatakan bahwa dia dirasuki oleh siluman air. Kemudian dia membakar jimat kuning di tubuh bakti kedua. Dia berpura-pura mahir dalam sihir sungguhan. Kemudian dia berteriak keras. Tubuhnya diangkat terbang. Kemudian dia berteriak lagi. Dan tindakan kepala desa ini menyelamatkan bakti kedua. Ini mengesankan penduduk desa. Jika seseorang meninggal, dia harus berkorban untuknya. Jadi semua penduduk desa baru, sesuai dengan pengaturan kepala desa, mereka harus melakukan ritual di desa selama 5 hari berturut-turut. Hanya dengan begitu, monster ini bisa ditekan. Tapi ini akan memakan banyak uang. Jadi penduduk desa secara bergiliran memberikan semua uang yang mereka miliki. Namun keserakahannya sangat besar. Penduduk desa memberikan semua uang yang mereka miliki kepadanya. Tetapi dia masih belum puas. Jadi ia memberitahu penduduk desa bahwa masih ada kekurangan 1000 tael perak. Ketika semua orang terkejut, karena jumlahnya terlalu besar untuk mereka. Mereka tidak memiliki 1000 tael perak. Penduduk desa dapat mempercayainya tanpa syarat. Kemudian dia datang dengan sebuah buku baru. Dia berlutut dan berkata, "Kami akan menjual diri kami sendiri demi uang." Ia akan membantu penduduk desa mengganti uang yang hilang. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut kepala desa, semua penduduk desa percaya, kepala desa itu benar-benar orang yang baik. Jadi untuk mendapatkan 1000 tael perak yang tersisa, penduduk desa bahkan menjual anak perempuan mereka. Yang lebih menyebalkan lagi, ada yang malah menjual istrinya. Bahkan mahar istrinya pun ikut dijual bersama Theo. Meski sang istri memohon, sayangnya semua yang bisa dijual sudah habis. Tapi semua ini masih belum bisa mengumpulkan 1000 tael perak. Mereka hanya punya 600 perak untuk dibawa. Saat ini, dua kata kekecewaan muncul di wajah kepala desa. Para tetua desa langsung mengajukan pertanyaan. Semua penduduk desa telah menjual semua yang mereka bisa jual. Istri dan anak-anak mereka dijual juga. Mengapa kepala desa tidak bisa menjual putrinya untuk menebus sisanya? Begitu pertanyaan ini diajukan, semua penduduk desa yang hadir satu demi satu menolak. Mereka memohon kepala desa untuk menjual putrinya dengan imbalan uang. Ketika mendengar itu, Liu Huang tidak setuju. Ia ingin berhenti dari pekerjaannya. Ia ingin menghabisi monster laut yang merugikan penduduk desa. Dia mengatakan, selama dia bisa menghabisi monster laut itu, dia tidak perlu melakukannya. Dia mengundang pembidik jitu dari desa tetangga. Dia ingin memberi pelajaran pada monster laut ini. Sekarang pembidik jitu itu berdiri tepat di atas kapal. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkannya. Meskipun itu adalah monster dari langit barat, ia masih menjengkelkan baginya. Dia bisa menghabisinya di tempat dengan satu bidikan. Tetapi pembidik tidak segera melepaskan bidikan. Pada saat ini, Lu Huang sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah. Ketika akan menyeretnya ke dalam air, dia beruntung dapat menghindarinya. Tetapi pembidik di dalam air sangat tidak beruntung. Ia menghabisi ikan yang kejam. Pada akhirnya, Lu Huang adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Tetapi dia tidak menangkap monster laut itu. Ia juga mengorbankan 2 nyawa. Ini membuat penduduk desa sangat marah. Mereka ingin mengusirnya dari desa. Melihat situasi sekarang, Truong Ton telah menyusun rencana. Jika penduduk desa tidak punya uang untuk mengorbankan, ada sebuah cara lain. Mereka harus mencari seseorang untuk dikorbankan kepada monster laut. Penduduk desa segera mengatakan, mereka ingin mengorbankan Lu Huang ke monster laut. Truong Ton memimpin sekelompok orang untuk menemukannya.
Liu Jiang memaksanya berkorban untuknya. Pada saat yang sama, ia akan mencegah putrinya dijual. Dia kemudian ditangkap oleh mereka. Lu Huong dibutakan ke altar seperti ini. Tetapi Lu Huong adalah seorang intelektual. Ia kembali ke desa setelah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun. Sebenarnya dia benar-benar melihat semua yang telah dilakukan Truong Ton. Benar, sekarang dia memanggil Truong Ton untuk berhenti. Ia menyuruhnya menghentikan tindakan ini. Ternyata dia menemukan alasan mengapa En Hihiem mengalami kejang. Ini karena Truong Ton diam-diam telah mengolesi racun pada selimut En Hihie. Alasan Truong Ton mengetahui tentang dia. Sayangnya, jimat ini memiliki lapisan putih. Fosfor di atasnya. Ini materi putih yang mudah terbakar. Ketika dia memotong daun dengan pedang, itu menghasilkan panas yang tinggi. Ia akan membiarkan daun terbakar. Tetapi penduduk desa tidak mengerti kebenaran yang dia bicarakan. Dia menyadari bahwa dia juga pura-pura tidak mengerti. Yang lebih aneh lagi adalah, para dewa dan hewan yang digunakan untuk pengorbanan hanyalah hewan biasa, itu bahkan tidak bernilai 10 perak. Dia berada di sebelah kanan sekarang. Dia sakit dan memberi isyarat. Ia segera melemparkannya ke air. Dia akhirnya didorong ke rakit. Padahal, di dalam gua ini ada laboratorium. Semua yang tertangkap dikunci di kotak khusus ini. Saat ini Tranpong keluar dengan monster laut. Dia langsung berkata, dia sudah lama mempersiapkan rencana ini. Tapi sayangnya, rencana yang dia kerjakan dengan mudah hancur. Tidak terduga, karena kemunculan tiba-tiba dari Liu Huong. Ini membuat rencananya gagal. Ternyata dia ingin menelan semua perak itu sendiri. Begitulah mengapa monster laut menghabisi kepala desa. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, monster laut ini tiba-tiba menulis kata balas dendam. Ia mengarahkan jarinya untuk dia lihat. Sekarang dia lupa, 20 tahun yang lalu ayahnya mengajarinya menulis. Tulisan tangan yang tidak bersahabat ini adalah tulisan yang unik. Pastor Liu Huong. Dia segera memanggil ayah monster laut. Ketika dia mendengar dia memanggil ayah monster laut, dia langsung mengangguk dengan gembira. Dia langsung mengatakan bahwa ayah dan anak sudah saling menerima. Terima kasih padanya. Nyata yang disebut monster adalah ayah dari Liu Huong. Bertahun-tahun yang lalu, ayahnya jatuh ke air dan hilang. Setelah itu, dia dipaksa untuk bereksperimen. Dia memotong anggota tubuhnya dan memasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Kemudian ia mengambil ramuannya dan menjadi monster laut yang nyata. Setelah Liu Huong mengetahui kebenarannya, dia sangat marah. Dia segera meledakkan kekuatannya untuk memutuskan kawat-kawat bodoh ini. Kemudian Lao datang ingin segera menghabisi orang jahat ini. Tanpa diduga, dia dipukul dengan batu olehnya. Ketika dia hendak memukulnya sampai mati, tiba-tiba monster laut itu melepaskan diri dari rantainya. Ia bergegas menyelamatkannya tepat waktu. Ternyata monster laut itu mengenali Liu Huong sebagai putranya. Monster laut itu telah mendapatkan sedikit kesadarannya. Ketika dia melihat bahwa situasinya tidak benar, dia dengan panik membidik monster laut itu dengan pistol. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Saat ini, Liu Huong dengan cepat mengambil pipa air. Ia menikam dadanya. Akhirnya dengan kerjasama ayah dan anak, mereka mengakhiri hidup orang jahat ini.